Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Malam ini di malam ketiga Ramadan kita akan mengisi dengan ceramah tentang masih seputar puasa ya. Di malam pertama kita membahas tentang penyaksian hilal dari sudut pandang hakikat. Kemudian malam kedua kita membahas lebih dalam lagi tentang kitab puasa. Di malam ketiga ini kita santai-santai. Kita bahas tentang puasa juga, tapi puasa yang hanya sebagai tradisi belaka. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang menjalankan ibadah puasa, bagaimana kabar puasanya? Sudah bolong atau belum? Tarawihnya bagaimana? Sudah kalah atau belum? Ya, kira-kira begitulah pertanyaan-pertanyaan lawas yang sering kita lontarkan di masa kita masih anak-anak ya. Tapi sekarang pertanyaannya bukan lagi soal berapa menang atau berapa kalah. Sudah bolong atau masih kuat. Karena puasa itu bukan judi, bukan lotre. Tapi seharusnya kita semakin dewasa dan semakin matang. Maka pertanyaannya harus menjadi, apakah hari-hari puasa kita itu yang kita laksanakan telah menambah kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita? Apakah rahmat, ampunan, dan keselamatan dari api neraka telah kita peroleh seperti hadis Rasulullah? Apakah cahaya puasa ini telah memancar pada diri kita? Apakah puasa sudah membuat kita lebih peka kepada sesama, lebih bijak melihat perbedaan, dan lebih peduli dengan sesama? Perlu pertanyaan-pertanyaan dengan kualitas berbobot untuk mengukur dan mereview bobot puasa kita, kualitas puasa kita. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Katanya puasa itu membuat kita lebih bertakwa. Bertahun-tahun kita berpuasa Ramadan. Apakah benar kita sudah memasuki halaman takwa? Sekali lagi, apakah benar kita sudah memasuki dimensi takwa? Jangan sampai bertahun-tahun kita berpuasa, yang kita jalani dengan sukacita atau terpaksa, tapi ketakwaan itu masih begitu-begitu saja, bahkan semakin memudar. Hanya formalitas saja melaksanakan puasa untuk menunaikan kewajiban. Jangan sampai ya kita khawatir selama ini kita menjalankan puasa, tapi yang kita dapatkan dari puasa kita hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana kita uraikan pada kajian malam kedua Ramadan kemarin, bahwa puasa itu adalah sebuah kitab agung yang diturunkan kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi kitab agung itu, kitab kulim itu hanya diturunkan kepada orang yang berpuasa. Sedangkan di ayatnya yang diperintah puasa adalah orang-orang beriman. Babnya harus jadi pelajaran yang berisi tentang Islam, iman, ihsan, hijrah, mujahadah, muhasabah,
mukasyafah, musahadah, mahabbah, dan lain-lain. Bukan tentang sahur sebentar kita makan apa, buka puasa kita pakai apa, lebaran lagi berapa hari lagi, THR-nya kapan dibagi, beli baju baru di mana, masak ketupat pakai opor atau rendang, pulang kampung naik apa, dan lain-lain. Begitu ya. Sungguh, bila isinya terus-menerus seperti itu, maka puasa Ramadan hanya sekedar menjadi sebuah kisah tradisi belaka. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan haus saja. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi, puasa itu apa? Puasa itu menahan diri, kontrol diri, bukan hanya menahan diri dari makan minum atau hubungan suami istri, tapi lebih kepada pembersihan dan penyucian rohani. Tazkiyatun nafs, tidak terkait waktu terus menerus sepanjang hayat. Inilah puasa yang hakiki. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan, penyucian di atas puncian. Puasa tidak bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Rabb-Nya. Itulah masa atau waktu atau bulan yang diberkahi. Kepadanya jiwa-jiwa, ruh yang kembali. Tapi itu ya berlaku bagi orang-orang yang rohaninya ikut berpuasa. Tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walaupun secara fisik dia juga ikut berbuka. Kebanyakan orang kebahagiaan puasanya dirasakan saat berbuka dan masuk bulan Syawal, karena sebulan penuh telah berpuasa. Yaitu diartikan bagi orang-orang syariat sebagai kemenangan sebulan penuh melawan hawa nafsu. Lain bagi orang arif. Kalau al-arif billah, mereka mengutamakan dimensi spiritualnya. Ia akan menganggap kenikmatan berpuasa pada waktu ketika ia dapat melihat wajah Allah. Wujuhu yawma izin nadiratun ila rabbika nazirah. Puasanya menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, dan mencari gairullah selain Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Semoga kita dapat hikmah berpuasa sesungguhnya. Tidak hanya menahan nafsu makan minum, lalu berbuka sebagai ajang balas dendam. Makan minum yang berlebihan. Pemborosan justru terjadi pada puasa seperti begitu. Aneh memang, namun itulah faktanya. Semua orang sibuk mempersiapkan makanan dan minuman, jauh menyimpang dari hakikat puasa. Ingat, tingkatan puasa ada 4 tingkatan. Puasanya orang awam, orang umum, itu menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri. Yang kedua, puasanya orang hawas, orang-orang khusus. Mereka menahan 7 anggota lahir dan 7 anggota batinnya, lataifnya, dari dosa rohani. Yang ketiga, puasanya orang hawasul hawas, khususnya khusus. Mereka menahan hati mereka dari semua penyakit hati, penyakit rohani. Sedangkan yang keempat,
puasa sir, puasanya para pecinta. Mereka menahan diri dari mereka, menahan diri mereka dari selain Allah. Pertanyaannya ya, di langit mana, di tingkatan mana, di dimensi mana puasa kita sekarang? Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama Tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Ini tentang cinta kepada guru kami. Ilahi anta maksudi, waridauka matlubi, salamun kaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.